Saya Alfi, Saya Angga. dari Suzuki Hayate Owner Club SAOC. SAOC. Kalau boleh cerita sih, SAOC itu berdirinya itu 2 tahun lalu persisnya. 2 tahun lalu itu berarti tanggal berapa ya? Tahun berapa ya? 2019. Sebenarnya baru. Sebenarnya SAOC itu baru. Klub baru tapi dengan orang yang lama yang memang sebelumnya ada satu klub. Hayate juga sih. Hayate juga. Tapi itu udah sekitar 7 tahun ya. Udah 7 tahun. Tapi mungkin dengan berbeda pendapat jadinya regenerasinya baru lagi. Jadi kita punya klub baru. Dan SAOC memang baru berjalan sekitar 2 tahun lebih. Kurang lebih. Mau menginjak 3 tahun ya deh? Iya, mau menginjak 3 tahun tahun ini. Wah, alasannya sih pertama kalau gue pribadi sih pengen dapetin part-part Hayate yang susah sih di luaran, karena kan motor udah discontinue ya kan, nyari kemana pun susah gitu kalau yang original Suzuki ya. Mau gak mau ngelihat komunitas Hayate di Facebook, ya udahlah akhirnya kita join juga kan, dan very welcome juga sih komunitasnya, jadi bisa masuk dan bisa dapetin part-part dengan harga yang murah lagi kan di komunitas. Oh, jadi lu masuknya karena part murah ya? Iya dong. Kalau gue itu justru gue gue pikir gue member paling terakhir. Lebih senior sih. Member paling terakhir 32 pada saat itu. Pada saat itu baru umur sebelum waktu setahun gue itu member terakhir. Member 32. Tapi gue emang pecinta Suzuki. Tapi tidak pernah ikut satu klub pun Suzuki. Maksudnya gue koleksi motor Suzuki mulai dari yang tua gitu-gitu, gue seneng gitu. Terus pas Hayate gue nggak tahu kenapa tuh Hayate gue beli murah banget. Sama sih. 900.000 gue beli Hayate, dia cuma ada BPKB aja. Dan 900.000. Iya, lapak. Terus gue beli dan gue Hayate itu klub pertama gue. Pertama Matic gue klub itu Hayate, karena gue baru mau masuk klub itu ketika gue ngeliat, oh ini ada SAOC, udah gue gabung di situ. Kenapa gue tertarik? Tuh motor istimewa deh. Gue cuma bilang Hayate, Skywife, kan sejenis mesin sama Adresia itu motion mesinnya semua sama. The best deh. Motor polisi ya? Iya, motor polisi. Angkut 2 begal juga di situ kuat ya. Iya, benar. Pas sudah gabung seneng banget sih. Pertama dapat partnya murah gitu kan, diskon juga kan. Terus juga ya funnya sih beda sih sama klub-klub yang dulu pernah ikut sih. Karena emang hampir semuanya udah berumur sih. Dari komunitasnya juga kan udah lebih dipanggilnya om semuanya, nggak ada yang berapa yang bisa kehitung ya. Jadi masih bisa. Funnya beda lah gitu. Funnya udah dewasa banget sih gitu. Jadi ya bisa ngeblend aja funnya bareng-bareng gitu kan. Iya sih Mbak, saya pertama kali ketemu itu rata-rata seumuran di atas saya, bahkan mungkin ada yang sudah berumur gitu. Ada yang manggil opa juga. Iya, ada yang manggil opa gitu. Saya juga nggak kaget sih, cuman dari awal saya masuk itu saya nyaman. Dari awal saya masuk nyaman. Kesini-sini itu makin nyaman sampai akhirnya itu udah kayak candaannya bapak-bapak. Dan memang apa ya, dia udah kayak keluarga lah. Saya sih nggak pernah nemuin sih klub yang memang semuanya peduli. Yes. Bahkan masalah hal yang pribadi aja mereka support. Bukan kepo ya? Bukan kepo, tapi mereka support. Dia tahu ini ada kendala apa sih gitu. Ya, tapi kalau dilematika klub ya kayak misalkan males kopdar segala macem, ya itu harus dipupuk sih. Harus dipupuk. Pupuknya ya kita japri terus, dan memang kita nggak pernah maksakan ya. Keluarga, pekerjaan itu nomor 1 dan 2.
SOC itu nomor 20 kita bilang. 21 lah. 21 lah. Kita bikin nomor 21. Karena ya tadi saya bilang kebutuhan keluarga, perhatian ke keluarga itu lebih penting. Makanya SOC itu membernya nggak pernah ada yang out walaupun mereka udah jual motornya. Yes. Mereka datang pakai mobil ya, bareng sekeluarganya itu udah sering. Iya. Saya nih bawa keluarga, semua bawa keluarga. Cuman bawa fotokopi STNK HYT-nya yang lama udah beres. Beres gitu. Dukanya sih ada lah. Paling mungkin sudah dialamin juga ke beberapa klub. Komunitas pasti sama ya dukanya. Sama dukanya itu ya pasti adalah kan malas. nyatuin berapa kepala tuh ya. Tapi kalau saya sih melihatnya kekurangan teman-teman dari member termasuk saya gitu kita tutupin. Jadi nggak jadi perpecahan nantinya. Makanya hal-hal yang berbaunya sudah misalkan individu itu sudah mulai sepertinya dia orangnya agak berpengaruh memecah kita gitu. Itu udah langsung kita tutup. Santai Pak. Langsung kita tutup gitu. Karena kita kekeluargaan siapapun selesain dengan keluarga. Cuman ketua sama ini sebagai maskot kita aja. Dukanya paling ya itu tadi sih kadang kita nemu kayak di kehidupan kan kadang orang suka malas ibadah gitu kan. Sama di komunitas juga ibadah kita juga ada ibadah kita kayak ya kopdar kalau nggak kopsan gitu kan. Itu ibadah di komunitas. Di komunitas itu. Dan kalau males ibadah itu ya mau nggak mau kita harus kasih tausiah sih ke member gitu kan. Pelan, ada yang di grup, ada yang kita japri juga, dikasih sampai kita pendekatan ke dia, sampai kita datengin ke rumah. Nah di SOC itu lebih kayak gitu. Ada beberapa member yang memang ibadahnya kurang banget. Tapi ketika kita temuin, kita push terus, kita kasih arahan segala macam, dia malu sendiri. Gila ya lu berjuang kayak gini buat gue gitu. Jadi akhirnya dia datang lagi. Akhirnya keimanannya bertambah lagi. Bahkan rajin. Akhirnya jadi rajin. Gitu sih. Sedihnya sih itu aja ya dukanya. Dukanya itu sih. Mempertebal keimanan sih yang paling jadi duka buat kita untuk ininya. Wah, yang paling berkesan. Jawab bareng-bareng aja. Gua Enif. Yes. Gue yakin banget Enif itu setiap anniversary dan family gathering itu setiap kita habis anniversary pasti ada family gathering. Yes. Dan itu menurut kita pecah banget sih. Pecah. Jadi semua member. Dan kalau Enif kan mungkin member aja, jarang bawa pasangan. Tapi kalau family gathering, tapi itu seneng banget. Tapi kalau family gathering bawa keluarga, diwajibkan dan tidak dikenain biaya itu di SOC. Jadi dia bawa keluarga enak aja. Iya. Bawa anak, bawa istri. Istrinya dua juga boleh. Bawa orang tua, gue sepaket. Orang tua. Disuruh masak lagi orang tuanya. Iya, disuruh masak. Meringankan beban. Bapaknya suruh nyupir. Ibunya suruh masak. Iya, Enif itu berkesan banget. Iya, anniversary sama setiap family gathering sih itu paling berkesan sih buat kita sih. Event kita walaupun 2 tahun banyak banget ya. Ya. Hampir tiap minggu dan tiap bulan sekali ada event. Kalau gue pribadi sih bangganya itu tadi. Hayati ya salah satu motor polisi sih, jadi bangga juga sih kita pakai motor polisi ya kan. Itu kalau lihat di lampu merah polisi yang jaga lalu lintas kan motornya Hayati gitu kan, jadi bangga aja gitu ngeliatnya biarpun nggak gede-gede banget ya kan. Akhirnya motor polisi. Akhirnya kita dapat motor polisi gitu kan, jadi bangganya di situ sih. Walaupun bukan moge ya. Iya, yang penting motor polisi lah, ngikut bandit ya apa kek kan begal. Itu sih bangganya. Ya di samping itu juga bangganya kita punya rasa kekeluargaan dan kita juga care satu sama lain gitu. Sama mungkin kita apa ya bangganya lagi satu lagi. Pokoknya bangganya ya pada saat udah ketemu fun bareng, bangganya itu melebihi apalah gitu semuanya lah gitu. Masuk dong Bang, tutupin Bang. Gue sih bangganya, ini kan salah satu motor Suzuki yang discontinue.
Gue terus terang kalau di lampu merah masih banyak yang nanya. Nah, iya Itu juga sih motor bener sih itu. ini motor apa sih? Matic apa sih? Ada yang sebut itu motor build up, ada yang bilang katanya itu Thailand ya. Yang lebih Atau sakit apa sih kayak sebut motor gitu-gitu. Cina ya. Apa? Iya, Banyak sama. ya, sering banyak juga bilang ini motor Cina ya. Motor Cina. Banyak di lampu merah. Terus sentuhannya nggak terlalu banyak. Ini motor secara teknis kencang banget, banget Yes. malah gue bilang standarnya itu kencang banget. Orang tapi nggak ada yang tahu. Kalau motor itu kalau digaspol kencangnya minta ampun. Dan apalagi kalau main kiriannya itu gampang banget, nggak perlu ribet dan ngeluarin uang banyak. Terus orang bilang Hayate boros, itu bullshit, Iya. itu bohong. Iya. Gue kemarin acara yang di Tangerang itu Labuan ya, di Labuan, Banten. Jakarta, Labuan. Ini bangganya gue punya Hayate Jakarta, Serang, Pandeglang. Jakarta, Serang, Anyer, Labuan, Ya, yes. Jakarta. 69.000. Wah. Gue juara itu, gue juara paling irit, gue juara paling irit Suzuki. Dia paling irit. Jadi bohong kalau dibilang itu. Lu kalau nggak irit, semua motor nggak irit kalau lu nggak bisa servis Yes. rutin. Bangga gue sih itu punya Hayate. Dan ada lagi. Kita bisa apa? Matic yang 150 masih bisa Iya. dikejar ya. Gue sih bukannya ini 150 itu Matic yang 150 asal standar ya, Asal standar pabrikan. Atau lagi distandarin. Gua tempel. Atau lagi distandarin. Kalau standarnya kita menang. Kita menang ya. Tapi kalau misalkan jalan misalkan dari Blok M ke Bundaran HI itu, Yes. kan sekarang lagi booming tuh yang kayak gitu kan, gue masih bisa nempel di belakang dia. Nabrak dong. Nabrak di belakang. Gue masih bisa nempel. Itu kehebatan Suzuki lah. Yes, benar Udah sih. kalau itu. Itu sih kayaknya. Manfaat lain. Tuh tadi udah kayak dapat diskon part itu udah pasti itu ya kan, part Suzuki kita dapat diskon ya kan. 15%. 15%. 15% lumayan juga sih ya kan. Terus juga ya networking juga bertambah sih, networkingnya juga jadi Nah itu terutama networking. yang paling penting networkingnya bertambah karena kan ke tadi member SAOC juga kan berumur ya gitu ya. Jadi networkingnya juga udah ada Iya. banyak. Jadi kita yang baru bergabung atau udah bergabung itu menambah networkingnya jadi lebih banyak gitu. Itu Iya, salah satu ilmunya sih. juga banyak. Ilmunya ilmunya juga ilmu. Di member kita tuh masing-masing punya keahlian khusus ya. Ya, Ada orang hotel, ada kameramen, ada fotografer, ada produser di stasiun TV, ya kan? ada Businessman, maklar, ada manajer balap ya kan, kayak di samping saya ini manajer balap ya kan. ada pembalapnya juga, Pembalapnya juga ada pembalap. ya kan? Jadi ilmunya dapat dapat gitu dari berbagai macam aspek ya kita dapat ilmunya. kemudahan lah kalau kita nyari apa-apa ya. Ya, dapat Kemudahan gitu. Bukan masalah Suzuki aja atau bukan masalah motor aja. Tapi hal yang tiba-tiba kita tanya di grup yang tidak berhubungan sama bertolak belakang sama motor, sama juga ya. ada yang jawab dan tahu. Termasuk proses jual beli tanah segala macam itu. Iya, ada orang Pemda juga ya. Istrinya orang Pemda. Jadi kenapa ada family gathering yang saya bilang tadi itu ternyata itu manfaat banget. Yes, Sangat bermanfaat deh. Gue bikin sertifikat rumah itu berapa biji itu akhirnya free. Gue dapetin mantan teman juga pernah. Enggak, itu enggak ada. Nggak ada sih. Enif dan Family family gathering di Agustus ya. di Agustus. Tanggal 26 27. Ya sekitar 26 atau 27 28. 27 28 ya. 27 28. 28. Dan boleh. Kita itu nggak pernah mau jauh. Karena kalau dengan jauh, Berumur. iya bukan berumur sih. Kuat mereka itu raja-raja touring. Motornya sih kuat orang. Motornya kuat ya. Jadi kita itu dari dulu nggak perlu jauh. Yang penting tempatnya kena. Makanya saya kayak misalkan Enif pertama di kota, family gathering pertama di Puncak. Yang ini juga saya bikin di Puncak, tapi dikemas senyaman mungkin buat member dan keluarga. Nanti saya kasih lihat di videonya. Itu semua member pakai daster 1 harian full. Kecuali saya. Karena saya belum gabung. Iya belum gabung.
Saya belum gabung sih. Iya, dia belum gabung. Semua member. Gitu. Istrinya pakai pakaian laki-laki. Iya. Jadi benar-benar dibalik semuanya. Oh, Lebih pokoknya terbalik berkesan sih. banget deh, berkesan. Dan kita ada lomba tepuk bantal itu yang benar-benar jadi ini, jadi apa ya? Jadi suatu yang harus digapai. Yang juara itu the best deh. Itu kayak apa? Kayak Scudetto kalau di Liga Italia kayak gitu-gitu deh. Iya benar sih. Karena kita lawan orang tua sih. Iya, orang-orang tua. Iya. Kalau kegiatan pandemi sih, Kopdar kita masih Kopdar masih, tapi dengan protokol kesehatan ketat banget kita. protokol kesehatan. Karena ada beberapa member yang memang dulu pernah kena ya. Ya, ada Pernah kena, jadi kita nggak mau sampai kita sampai bikin ini, sampai bikin live apa? bukan apa namanya, kita ngisi form dulu kan. Ngisi form kesehatan, ngisi form kesehatan, Kita terus nge-tracking member kita sebelum Kopdar sebelum itu Kopdar, seminggu itu kemana? sebelum itu melewat sampai keluar Jabodetabek Apa atau enggak? Terus kita juga kalau lu udah flu, nah lu jangan datang. mending gak usah gitu. Lu udah flu, batuk aja kita larang dia untuk datang. Kenapa? Ya buat kesehatan. Jadi kita bilang teman-teman jangan terlalu maksain ya. Kalau emang lu badan lu nggak enak, lu nggak usah datang di acara Kopdar. Terus kita segitunya kita Ngejaga supaya member bisa member pandemi ini sih pakai cara-cara yang emang harus diakalin, dan mungkin itu kali ya salah satunya. sama istrinya bawel. Iya sih. Udah. Istrinya bawel. Iya, jadi bisa ngingetin suaminya gitu. Nggak terlalu nafsu buat Kopdar. Iya. Kopdar virtual ya. Iya, kita pernah bikin ya waktu awal-awal pandemi virtual. Itu kita mungkin yang akhirnya udah kita bikin virtual nih. Kita bikin virtual tiap malam Sabtu. Yes. Kita bikin virtual. Pakai laptop, semua yang pakai handphone, kita bikin virtual. Lucu juga waktu itu ya. Lucu sendiri. Jangan-jangan kita kayak anak SMA ini yang pada belajar. Lagi belajar ya. Wah, Bakers di internal sih kita selalu pupuk keimanan sih dengan Kopdar sama Kopsan sih. Kalau nggak bisa Kopdar ya kita Kopsan gitu kan, supaya keimanan kita terhadap komunitas gitu kan bertambah terus, nggak berkurang gitu kan. Karena kalau udah keimanan berkurang kan ibadah aja susah gitu kan, mau ngapa-ngapain susah, nggak dapet ridhonya sih. Tapi kalau keimanan bertambah Ibadah ini terus, Kopsan, maksudnya Kopsan sama Kopdar. ya ibadah di apa komunitas ya Kopsan sama Kopdar sih itu. Itu sih paling supaya mempertemukan keimanan kita akan komunitas, ya ibadah kita di Kopsan sama Kopdar ditingkatin lagi sih. Mau gimana pun caranya sih harus hadir lah gitu kan. Itu sih. Kalau dari luar gimana? Yang Kalau luar sih buat teman-teman bikers dan community, jangan arogan. ya benar sih, kita jangan Jangan arogan ya di jalan. Karena kita bisa Ini nyusul juga maaf nih, ada beberapa, saya nggak sebutin mereknya. Ada beberapa komunitas atau klub baru itu arogan. Kalau mau arogan, ya lu udah ada tracknya. Ada sentul sekarang trek lurus 500 meter bisa. Mau nikung-nikung sentul bisa. Dan memang murah. Daripada lu mesti arogan di situ, di jalanan umum. di jalanan mengakibatin fatal buat pengendara lain, itu risiko juga. Kayak misalkan kemarin yang program spin yang di Monasco kan, teman-teman tahu. Saya punya spin buat balap. Banyak yang arogan dong di situ. Ada salah satu pembalap anaknya sama C juga, saya bawa sebenarnya. Biar dia sudah arogan, berak-berakin. Kalau bahasa motor berak-berakin. Biar dia tahu motor dia yang 150 cc sama spin putus. Biar itu kasih lihat sekarang di Monasco kan udah mulai nggak ada. Karena dia malu. Setiap ditutup pokoknya spin gua harus ada tuh tiap hari. Biar mereka nggak berani turun lagi. Karena kalau turun dia dimalu-maluin sama spin. Spin. Tahu kan spin sejuga spin itu motor paling kenceng dan dilarang sampai sekarang Om ya. Dilarang buat road race. Karena kencang. Yes. Rangkanya itu ringan. Terus kasarnya maaf mekanik bodoh pun kalau bikin di motor itu jadi road race bisa kencang karena rangkanya itu ringan. Asal nanya itu mekaniknya. Makanya udah mulai berkurang tuh gue dulu Monasco. Cuman kalau sifat Monasco-nya itu arogan, ya dikelarin lah. Iya sih. Malu dia dirinya. Jangan arogan sih di jalan sih. Arogan itu apalagi yang tuh sekarang yang naik apa? NR ya. NR naik rice gitu. Oh, night riding ya. Naik riding segala macam gitu. Itu kan arogan. Iya sih. Caranya ya itu diputusin.
Lu kalau misalkan udah arogan di jalan Karena kalau dari pemerintah doang perannya kayaknya kurang. Pemerintah juga kurang. Oke, kita ngambil alih yang kayak gitu ya. Ada yang arogan kita samperin. Karena kita sempat main di sana ya. Maksudnya gini, samperin itu dalam arti hal Kita ada korban, campaign. Kemarin tuh SAOC sempat bikin campaign Safety itu lu road kalau ya. ngebut lu nggak usah di jalanan. Tapi kita butuh motor yang kencang. Makanya satu motor dijadiin dengan contrengnya itu 125 cc. Jadi ketika ada 150 yang ngeyel, kelar, baru pepetin. Motor lu masih pelan aja, lu masih tengal. Tapi yang tengal aja, Tapi rata-rata sih jadi kayak campaign sadar gitu ya. Iya sih, gitu sih. SAOC. One club be one big family.